Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lalu Heri Rizaldi, salah satu dosen di program studi Teknologi Industri Pertanian pada Fakultas Ilmu dan Teknologi Pertanian Universitas Teknologi Sumbawa. Video ini merupakan pernyataan diri saya sebagai dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Dalam bidang pengajaran sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen. Dalam video ini, saya akan menampilkan aktivitas mengajar di kelas dengan mahasiswa. Mata kuliah yang saya ampu yaitu Teknologi Bioproses. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi dengan bobot 3 SKS, 2 SKS untuk pertemuan tatap muka, dan 1 SKS untuk praktikum. Mata kuliah ini sangat relevan dengan bidang keilmuan saya, di bidang teknologi bioproses, di mana 3 tahun terakhir penelitian saya fokus pada pengembangan sumber daya lokal yang dikaitkan dengan teknologi bioproses untuk menghasilkan produk seperti keju khas Sumbawa. Mata kuliah ini didasarkan pada RPS yang digunakan, dengan jumlah tatap muka sebanyak 16 kali, 14 kali untuk pertemuan tatap muka dan 2 sisanya untuk UTS dan UAS. Pelaksanaan kuliah dilakukan secara offline dengan pendekatan pembelajaran yang kooperatif, aktif, dan komunikatif. Materi video yang saya akan tampilkan yaitu materi pembelajaran untuk pertemuan pertama dengan topik pengantar teknologi bioproses. Adapun CPL dari mata kuliah ini, pertama, mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip matematika, sains, rekayasa, teknologi, manajemen, dan pengolahan lingkungan dalam bidang agroindustri. Kedua, mampu menganalisis, mengambil keputusan usaha dalam bidang agroindustri, dan bersikap positif terhadap peluang maupun risiko. Dan yang ketiga, mampu menganalisis, menginterpretasikan data hasil riset dengan pendekatan analitik, eksperimental, atau komputasional. Untuk bahan kajian yang saya gunakan dalam mata kuliah ini, yang pertama, definisi dan ruang lingkup bioproses, kinetika proses mikrobial, reaksi enzimatik, pemilihan dan konsep ideal bioreaktor, aerasi dan agitasi bioreaktor, perancangan bioreaktor, bioetanol, biogas, dan praktikum. Adapun pustaka utama yang saya gunakan di sini adalah teknologi fermentasi dari Riyadi tahun 2027, pengantar teknologi bioproses dari Istianah et al. 2018. Dan adapun referensi pendukung yaitu dari beberapa jurnal terkait dengan teknologi bioproses. Adapun bobot penilaian dalam mata kuliah ini yaitu tugas sebesar 15%, kuis sebesar 10%, praktikum 25%, UTS 20%, dan UAS 20%, serta 5% untuk hadiran mahasiswa. Untuk jenis tugasnya yaitu pertama, membuat makalah terkait dengan teknologi bioproses. Kedua, presentasi. Ketiga, merangkum materi yang sudah diberikan. Pada video ini saya akan menampilkan beberapa kegiatan selama proses belajar mengajar, yaitu pembukaan, bagaimana dosen membuka perkuliahan dan menyampaikan tujuan pembelajaran, memberi kontrak kuliah terkait dengan perkuliahan untuk mahasiswa. Yang kedua, menyampaikan materi terkait dengan perkuliahan, diskusi dan tanya jawab, dan diakhiri dengan penutup yang berisi konfirmasi evaluasi, penyimpulan materi, serta penyampaian materi untuk pertemuan berikutnya. Demikian perkenalan dari saya. Untuk video pembelajaran saya akan sampaikan di ruangan kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baiklah, jadi hari ini kita akan memulai perkuliahan kita. Untuk hari ini kita akan mempelajari terkait dengan mata kuliah teknologi bioproses. Nah, materi yang akan saya sampaikan di sini adalah untuk materi pertemuan pertama yang terkait dengan pengantar teknologi bioproses dan bagaimana penerapannya dan produk apa yang dihasilkan dalam teknologi industri pertanian. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa dulu.
Mungkin dari perwakilan mahasiswa atau teman-teman bisa mewakili untuk memimpin doa ini. Silahkan salah satu untuk memimpin doa ini. Baik teman-teman, sebelum memulai kuliah ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah, terima kasih. Nah, untuk pertemuan di minggu pertama ini, nanti saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama itu adalah kontrak kuliah, terus panduan pembelajaran kita selama 1 semester, yaitu RPS. Baru setelah itu nanti saya akan menyampaikan terkait dengan materi teknologi bioproses. Untuk yang pertama, bahan kajian yang akan kita pelajari yaitu sejarah dan definisi dari ruang lingkup bioproses, terus kinetika proses mikrobial, reaksi enzimatik, pemilihan dan konsep ideal bioreaktor, aerasi dan agitasi bioreaktor, perancangan bioreaktor, bioetanol, biogas dan praktikum. Namun sebelum kita membahas terkait dengan pertemuan per minggu, saya ingin memaparkan terkait dengan mata kuliah ini. Yang pertama adalah mata kuliah teknologi bioproses dengan bobot SKS sebanyak 3. Ini adalah mata kuliah semester ganjil, tepatnya mahasiswa yang semester 5 yang mengambil mata kuliah ini. Dan untuk capaian pembelajarannya, yaitu CPL 1 mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip matematika, sains, rekayasa, teknologi, manajemen pengolahan lingkungan dalam bidang agroindustri. Nah, CPL 2 yaitu mampu menganalisis dan mengambil keputusan usaha dalam bidang agroindustri dan bersikap positif terhadap peluang maupun risiko. Dan untuk CPL yang ketiga yaitu mampu menganalisis dan menginterpretasikan data hasil-hasil riset dengan pendekatan analitik, eksperimental, atau komputasional. Ini adalah capaian yang akan kita harapkan dalam 1 semester ini. Nah, selanjutnya untuk CPNK yaitu ada 7 CPNK mulai dari kita mampu menelaah konsep teknologi bioproses, terus menganalisis kinetika proses mikrobial, terus reaksi enzimatik sampai dengan praktikum. Jadi untuk mata kuliah ini ada 2 SKS untuk tatap muka dan 1 SKS untuk praktikum. Nah, biasanya untuk praktikum ini nanti kita akan laksanakan setelah UTS atau ujian tengah semester. Seperti itu. Untuk dosen pengampu nanti saya sendiri yang akan mengampu mata kuliah ini sampai selesai. Nah, untuk pertemuan minggunya nanti untuk minggu pertama itu kita akan membahas terkait dengan pendahuluan kontrak kuliah, terus konsep dasar bioproses, sampai penerapan bioproses dalam industri pertanian. Apa saja produk yang dihasilkan dari teknologi bioproses ini dalam industri pertanian. Untuk RPS-nya nanti saya akan kirimkan ke grup WhatsApp. Kalian bisa mempelajarinya sebagai pedoman untuk melaksanakan aktivitas selama 1 semester. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke. Terkait bobot praktikum, UAS, AMOTS. Oh iya, untuk terkait bobot praktikum di sini kita untuk praktikum sebesar 25%, jadi nilainya nanti diambilkan dari proses pelaksanaan praktikum. Nah, terus untuk tugas itu ada 15%, itu diambilkan dari tugas. Adapun bentuk tugasnya itu nanti bisa merangkum materi, terus review jurnal, membuat makalah, dan presentasi. Seperti itu. Nah, untuk bobot UAS itu sebesar 20%, untuk bobot UTS 20% juga. Namun di sini saya taruh untuk bobot presensi itu 5%. Ini untuk mengapresiasi teman-teman mahasiswa yang rajin mengikuti kuliah seperti itu. Oke. Sudah jelas untuk RPS-nya? Sudah. Baiklah, setelah kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke materi terkait dengan pengantar teknologi bioproses. Nah,
Mata kuliah ini banyak akan berbicara tentang bagaimana penerapan bahan-bahan pemanfaatan bahan-bahan nabati atau kandungan-kandungan dari bahan-bahan nabati untuk menghasilkan produk seperti itu. Nah, kira-kira dari gambar ini apa yang kalian pikirkan? Di sini ada keju, ada yogurt, roti, sama MSG. Kira-kira apa? Fermentasi. Terus ada lagi yang lain? Selain fermentasi? Biasanya fermentasi menggunakan apa? Mikroba. Fermentasi, mikroba, terus apa lagi? Mungkin terkait dengan penggunaan enzim, reaksi enzimatik untuk mempercepat proses produksi. Nah, jadi ini adalah beberapa contoh dari hasil teknologi bioproses, di mana ada keju. Nah, keju ini terbuat dari apa bahan dasarnya? Susu. Yogurt? Susu. Nah, ini adalah produk-produk yang dikembangkan dari turunan susu. Nah, selain dari kita bisa menghasilkan bahan pangan, teknologi bioproses ini juga berbicara tentang bagaimana menghasilkan varietas baru, baik itu dari peternakan maupun dari pertanian, dan juga dari segi kesehatan. Nah, kalau di kesehatan, produk-produk seperti vaksin, antibiotik dan sebagainya itu adalah hasil dari teknologi bioproses. Nah, sedangkan untuk bagian peternakan itu biasanya bioproses bergerak di genetik modified animal, atau bagaimana membuat spesies baru atau produk-produk baru yang tahan terhadap penyakit, yang tahan terhadap beberapa gangguan, sehingga produk tersebut bisa dimanfaatkan dalam skop yang lebih besar. Nah, dari sini kira-kira yang teman-teman bayangkan dari teknologi bioproses itu apa? Apa? Pengolahan. Ada lagi yang lain? Apa kira-kira yang kalian bayangkan dari teknologi bioproses? Karena jual suatu produk, misalkan susu, nilai jualnya misalnya sekian. Nah, setelah diubah jadi yogurt bisa bertambah nilai jualnya. Memberikan nilai tambah. Oke. Nah, secara konsep teknologi bioproses itu terkait dengan pertama, bioproses itu ada substrat, terus ada modifikasi, terus ada produk. Nah, di modifikasi ini kita berbicara terkait dengan bioproses. Misalnya contohnya tadi ada keju. Keju bahan bakunya adalah susu. Produk yang dihasilkan adalah keju. Nah, proses apa yang terjadi di sini sehingga bisa menghasilkan keju? Fermentasi. Nah, biasanya fermentasi itu melibatkan apa? Mikroorganisme. Selain mikroorganisme, untuk apa yang digunakan untuk mempercepat reaksi enzimatik? Oke, reaksi enzimatik. Nah, di sini adalah teknologi bioprosesnya. Bagaimana kita memanfaatkan senyawa hidup dari beberapa produk biologi untuk menghasilkan produk seperti keju, kecap, tempe, dan sebagainya. Nah, ini adalah teknologi bioproses. Nah, kalau dari judulnya sendiri, kalau bioproses itu apa kira-kira? Bio artinya? Bios itu artinya hidup. Kalau proses adalah
langkah-langkah, apalagi langkah-langkah prosedur. Jadi secara sederhana proses adalah suatu kegiatan atau suatu langkah-langkah yang tersusun secara terstruktur. Dia runut, jelas langkah-langkahnya sehingga bisa menghasilkan produk. Jadi secara sederhana bioproses ini adalah pemanfaatan senyawa hidup untuk menghasilkan suatu produk. Nah, senyawa hidupnya apa? Hidupnya itu bisa berupa mikroorganisme, enzimatik, protein, dan sebagainya untuk menghasilkan produk. Oke, selanjutnya untuk hasil bioproses dalam industri pertanian. Jadi ini secara sederhana bahwa bioproses itu adalah pemanfaatan sel atau mikroba dari tanaman atau hewan untuk membuat produk. Nah, mikroorganisme ini bisa memperbanyak diri secara cepat sehingga dia mampu mengurai beberapa senyawa untuk menghasilkan produk. Nah, dalam terjadinya bioproses ini akan melibatkan beberapa reaksi, misalnya metabolisme, terus reaksi biokimia yang melibatkan beberapa mikroba. Nah, sehingga itu nanti akan mempengaruhi tampilan fisik dari produk yang akan kita buat. Nah, adapun mikrobiologi ini menjadi salah satu bidang yang berfungsi untuk diaplikasikan dalam secara komersil atau industri untuk menghasilkan produk. Karena mikrobiologi ini adalah senyawa hidup yang bisa kita manfaatkan untuk menghasilkan produk. Nah, sehingga untuk memanfaatkan itu kita perlu melakukan rekayasa bioproses untuk mendapatkan hasil yang optimal, ekonomis, serta layak untuk skala industri. Nah, jadi secara sederhana teknologi bioproses ini merupakan penerapan prinsip-prinsip keteknikan untuk merancang, membangun, menganalisa bioproses untuk mendapatkan proses yang efisien, ekonomis, dengan produktivitas tinggi. Jadi secara sederhana itulah definisi dari rekayasa bioproses. Nah, adapun beberapa kelebihan dari teknologi bioproses ini, yang pertama, dia kondisi reaksinya lebih ringan atau dia bisa berlangsung pada suhu ruangan. Misalnya kalau kita biarkan tempe pada suhu ruangan, bioprosesnya atau mikroorganismenya akan tetap mengurai protein yang ada di dalam tempe tersebut sehingga dia akan menuju fase kerusakan. Seperti itu. Makanya bahan-bahan fermentasi itu sering diaplikasikan atau sebelum dia dijual itu harus dinonaktifkan mikroorganisme agar reaksinya tidak terjadi di suhu ruangan. Saking cepatnya reaksi pada suhu ruangan. Nah, terus bisa dibantu oleh reaksi enzimatik, yaitu reaksi yang digunakan untuk mempercepat proses untuk menghasilkan produk, itu reaksi enzimatik. Nah, reaksi enzimatik ini tanpa mengharuskan substratnya untuk ikut teruraian ke produk. Jadi nanti reaksi enzimatiknya itu dia akan berpisah dari produknya tanpa ikut bercampur dengan produk. Seperti itu. Nah, selanjutnya dari beberapa penjelasan tadi bisa kita menyimpulkan kalau bioproses itu mempunyai peranan yang penting terhadap pengembangan dan komersialisasi produk-produk pertanian. Misalnya kayak POC itu dari bioproses. Nah, kalau di pangan itu misalnya kayak tempe, terus tape, dan sebagainya. Itu adalah hasil dari bioproses. Nah, ini adalah pemanfaatan bioproses di industri pertanian. Jadi industri pertanian itu cakupannya luas, ada di bagian pangan, terus di bagian energi. Nah, kalau di bagian energi itu bioproses ini bisa diterapkan untuk membuat biogas, biodiesel, bioetanol. Nah, untuk di bagian pangan kita bisa menghasilkan yogurt, minuman fermentasi, kecap, asam cuka, dan masih banyak produk-produk lainnya seperti itu.
Ada nggak dari teman-teman mahasiswa bisa menyebutkan salah satu produk dari teknologi bioproses? Apa kira-kira selain yang ada di slide ini? Apa? Kimchi. Itu makanan seperti apa? Jadi fermentasi juga sih Pak. Oh, fermentasi sayur ya? Iya. Sayur. Yang biasanya suka nonton film Korea. Iya. Kimchi. Terus selain kimchi, apa lagi? Apa? Tape. Tape biasanya dari singkong. Ya, ada juga yang dari beras. Itu melibatkan mikroorganisme. Terus apa lagi kira-kira? Yang cowok apa? Contoh produk bioproses. Oke. Tadi kok. Ya benar, ada koko yang menggunakan mikroorganisme untuk mengembangkan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Terkait materi hari ini? Ayo, gimana? Ada yang bisa kita diskusikan? Terkait materi hari ini? Jadi pertemuan pertama ini lebih banyak membahas tentang konsep bioproses secara umum. Di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari yang lebih kompleks terkait dengan penerapan reaksi enzimatik, terus pembuatan bioreaktor, terus faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap fermentasi. Nanti ke depan kita akan membahas itu. Untuk pertemuan kedua nanti kita akan mempelajari tentang mikrobial atau mikroorganisme yang bisa kita gunakan di proses untuk menghasilkan produk seperti itu. Oke? Ada yang bisa kita diskusikan? Atau ada yang bisa menyimpulkan satu? Kira-kira apa yang bisa disimpulkan dari pertemuan pertama kita ini? Satu orang. Ada yang bisa menyimpulkan nggak? Satu orang. Materi yang sudah. Ya. Nah, bioproses itu adalah sebuah langkah-langkah tentang tentang proses pengolahan gitu biar jadi produk bernilai tambah. Yang Melibatkan mikroorganisme. Di mikroorganisme itu bisa disebut namanya modifikasi. Oke. Kurang lebih. Jadi kata kunci untuk teknologi bioproses ini adalah ada bahan baku, melibatkan produk-produk nabati, bisa mikroorganisme, bakteri, mikroba dan lainnya untuk menghasilkan produk. Itu kata kuncinya. Ya. Oke, ada lagi yang bisa menyimpulkan? Sudah Pak. Mungkin setelah saya mengikuti kuliah ini saya jadi tahu kalau ternyata keju dibuat dari mikroba. Oke? Aman? Nah, untuk pertemuan minggu depan nanti kita akan mempelajari terkait dengan mikrobial atau mikroorganisme apa saja yang digunakan dalam teknologi bioproses untuk menghasilkan produk, serta karakteristik dari mikroba itu seperti apa, masa hidupnya, terus makanan kesukaannya apa. Oke, sebelum itu kita cek hadiran dulu, kita absen dulu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Kalian semua. Ada semua. Oke. Anggra Della Agustin, Gita Sugiyarti, Dea Rizkika, Inni Sofyandini,
Putri Cynthia Melani, Hadir. Putri Andini, Hadir. Pertiwi, Hadir. Sofiani, Hadir. Hisolihin, Hadir. Haris Aprianto, Hadir. Faris Jihadi, Hadir. Azkia Solehah, Hadir. Tio Amal Burga, Hadir, Pak. Nurhani. Hadir, Pak. Oke, hadir semua ya. Ya. Oke, untuk pertemuan pertama ini saya rasa kita akhiri sampai di sini. Untuk diskusi mungkin bisa kalian tanyakan di luar kelas nanti kalau masih ada yang ingin disampaikan. Saya harap kalian bisa mengikuti mata kuliah ini sampai akhir semester biar kalian tidak mengulang di semester depan. Untuk informasi praktikum nanti kalian bisa dapatkan di laboratorium seperti itu untuk modul dan sebagainya. Oke, kalau tidak ada yang kita diskusikan, kita akhiri perkuliahan kita sampai di sini. Ucapkan terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.